Sekarang ada kasus terbaru gara-gara hawa nafsu ini, Bapak. Kita berbicara hawa nafsu. Ada kasus yang sekarang ini sangat-sangat viral sekali. Kasusnya siapa? Dahlan Iskan. Itu kalau bukan karena dorongan hawa nafsu tidak akan tersebar itu, Bapak Ibu. Coba perhatikan. Sudah belum tentu kebenaran dia. Oh, sudah banyak yang Bapak Ibu jangan ikut-ikutan. Ingat kalimatnya Bapak Ibu. Ini hadis Nabi. Man kaffara fahuwa kafir. Ini kok kaidah yang harus kita pegang Bapak Ibu. Kalau kita tidak jelas kekafiran seseorang, kemurtadan dia, jangan pernah sebarkan itu. Dan jangan pernah katakan dia itu murtad kalau belum tahu kebenaran kemurtadan dia. Dan itu menjadi masalah. Yang menjadi masalah apa? Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku man kaffara fahuwa kafir. Hari ini yang terjadi itu dorongan hawa nafsu. Tangan nih gatal. Akhirnya apa? Share sana. Video yang diedit. Kasus terbanyak sama seperti kasusnya Ustaz Adi Hidayat. Yang baru-baru ini terjadi di Umri itu. Itu potongan videonya. Itu kalau bukan dorongan hawa, itu karena, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Terkhusus teman-teman media jangan tersinggung. Itu kalau bukan karena pemburu dolar. Untung teman-teman pemburu dolar syariah kan. Kalau bukan karena pemburu dolar, itu cuman ingin mengangkat Bapak Ibu. Mohon maaf ya, itu eksistensi Bapak Ibu. Coba bayangkan itu dipotong video. Ini dorongan hawa nafsu ini. Hanya untuk mendapatkan yang banyak nonton dan lain sebagainya. Jutaan yang nonton. Tapi mohon maaf yang terjadi apa? Penghinaan, pelecehan itu. Sehingga sekarang saya kaget. Kok isu ini tersebar luas begitu. Saya tahu nih Bapak Ibu. Kebetulan saya punya kawan yang dekat dengan keluarga beliau gitu. Masih keluarga beliau dan saya punya kenalan itu. Kita cari tahu kok. Dan tidak ada itu Bapak Ibu. Artinya apa? Belum benar itu. Kalaupun benar, apa untungnya bagi kita menyebarkan aib orang itu? Apa untung? Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terjadi pada setiap Muslim itu, kejadian atau yang terjadi pada setiap Muslim itu biasanya ketergelinciran. Jadi Muslim itu kalau tidak punya iman atau akidah yang kokoh, itu ketergelinciran itu sangat mungkin terjadi. Kenapa kita katakan ketergelinciran itu sangat mungkin terjadi? Karena hidayah itu harus dipertahankan. Hidayah harus dipertahankan. Kalaulah hidayah itu tidak dipertahankan, maka itu mesti goyang. Kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada seorang yang mengaku berislam tetapi tidak mampu mengokohkan akidah dia, itu bisa saja terjerumus dalam kekafiran atau kekufuran. Kita ambil contoh misalkan Lukman Sardi. Lukman Sardi itu Muslim dan memerankan seorang tokoh alim dalam lakonnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam judul filmnya Sang Pencerah. Tetapi setelah daripada film Sang Pencerah tersebut, tak lama kemudian hidayah itu ditarik oleh Allah. Hidayah itu diangkat oleh Allah. Artinya apa? Itu menjadi poin penting bagi kita di dalam urusan menjaga hidayah. Para ulama mengklasifikasi, kata para ulama ada 10 hal, tidak sedikit itu, 10 itu banyak yang bisa membuat hidayah hilang dari diri seseorang. 10. Kira-kira sedikit apa banyak itu? Dan itu bisa menghilangkan hidayah. Kalaulah sebelumnya kita pernah bahas 20 hal yang bisa membuat syahadat seseorang batal. Itu 20. Itu syahadat. Kalau syahadat dia batal, rusak. Amal ibadah mesti rusak. Yang kedua, kata Syekh Sulaiman Abdul Wahab At-Tamimi itu mengatakan nawaqidul Islam, 10 yang membatalkan keislaman. Nah sekarang disampaikan oleh para ulama ada 10 yang menghilangkan hidayah dalam diri seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kita termasuk orang yang bersyukur. Kenapa?
kita masih bisa mempertahankan hidayah. Tapi kita tidak tahu karena kalimatnya di dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Artinya apa? Kata Allah di dalam Al-Quran itu, urusan hidayah itu bukan urusan kalian, itu urusan aku. Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah terhadap urusan hidayah tersebut, ya itu menjadi konsekuensi dan menjadi hukum mutlak bagi Allah. Ada orang yang rajin sekali ibadah dia, ternyata mati dalam keadaan kafir. Oh, ini muskilah, bukan sedikit, bukan muskilah lagi, masalah betul. Sehingga disampaikan oleh para ulama itu, menjaga itu lebih berat daripada memulai. Menjaga itu lebih berat daripada memulai. Maka dibutuhkan kekompakan dalam diri seseorang itu. Dalam kita nih, muslim ini perlu adanya kekompakan. Baik. Nah, dari 10 tersebut kita coba gambarkan. Ada 10 hal yang bisa menghilangkan hidayah. Poin yang pertama yang bisa menghilangkan hidayah dari diri seseorang tersebut adalah ketidak memiliki ilmu. Tidak punya ilmu atau lemahnya ilmu. Kalimat ini sederhana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang sekian banyak ahli tafsir mentafsirkan kalimat itu dengan model yang berbeda-beda. Kalimatnya sederhana, Iqra. Itu perintah pertama yang Allah berikan, Iqra. Kalimat Iqra itu diulang, Iqra. Yang pertama, ma'ana biqari, bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu poin pentingnya adalah, poin pentingnya kita angkat. Yang pertama, kenapa kok kalimat Iqra itu diulang 3 kali ketika malaikat membacakan kepada Nabi? Kalau tidak campur Tuhanmu, you tak akan pintar. Atau pintar you itu bukan membuat you lebih baik. Itu kejadian nyata, fakta. Maka kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gandeng tu Tuhanmu. Taat dulu sama Allah. Allah cerdaskan, Allah pintarkan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, Allah cerdaskan. Ternyata kalimat ini berpengaruh. Ketika orang berislam, itu kewajiban bagi setiap muslim itu mempelajari ilmu agama, wajib. Ternyata konsekuensi daripada mempelajari ilmu agama tadi adalah hidayah yang kokoh, iman yang kokoh, akidah yang kokoh, hidayah tertahan, terjaga. Bayangkan kalau seandainya kita punya akidah yang lemah, ilmu yang lemah, mohon maaf, ketergelinciran itu sangat mungkin terjadi. Kita ambil contoh yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu, orang yang menghancurkan Islam itu bukan siapa-siapa. Zalatul alim, ketergelinciran, orang yang cerdas, orang yang pintar. Itu ketergelinciran, orang yang pintar, orang yang alim. Yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain itu, kata Nabi, kejahilan itu akan menjadi penghuni daripada dunia ini. Kenapa kata Nabi? Dalam hadisnya itu orang cerdas, orang pintar yang beriman itu diangkat. Yang tersisa itu orang-orang yang bodoh. Yang bodoh di sini bukan tidak belajar. Orang yang belajar, orang yang berilmu. Tetapi mohon maaf, pada kondisi seperti ini mereka berilmu tapi tak beriman. Mereka berilmu tapi tidak, sehingga hidayah itu hilang. Hidayah itu hilang. Bisa menjadikan mereka kafir, bisa menjadikan mereka munafik. Maka kata Nabi dalam riwayatnya itu, yurfa'ul ilma wa yathbutul jahlu. Itu dalam riwayat yang lain, yuqbadul al-alim yuqbad. Orang alim itu diikat dan tak ada lagi. Maka tersisalah kejahilan, kebodohan.
Imam Al-Ghazali mengingatkan hal demikian. Kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang bodoh itu adalah orang yang tahu dia bodoh, tapi memang dia tak mau belajar. Dia tahu bodoh, tapi dia tak mau belajar. Itu yang sesungguhnya kebodohan itu. Beda dengan orang yang tidak tahu kalau diri dia bodoh itu. Dia tak tahu kalau diri dia bodoh, itu lain cerita. Tapi yang sadar dia bodoh tapi dia tak mau belajar, itu yang paling berbahaya. Nah, yang paling berbahaya lagi kata Imam Al-Ghazali di atas itu. Tahu dia bodoh tapi pura-pura bodoh. Nah, yang di akhir zaman itu yang seperti itu. Tahu dia kebodohan yang ada pada diri dia, tapi kemudian dia pura-pura, tahu dia kebodohan daripada diri dia, tapi dia pura-pura pintar. Nah, itu yang menjadi masalah itu. Nah, sehingga kalau seperti itu bukan hidayah yang hilang lagi, orangnya pun bisa hilang. Itu muskilah bagi kita hari ini. Nah, yang muncul kata Nabi di akhir zaman itu orang-orang yang pura-pura pintar. Orang-orang yang mengaku diri dia pintar. Nah, kebodohan yang sesungguhnya adalah ketika ada orang yang mengakui diri dia pintar, pada hakikatnya itulah kebodohan. Nah, ini para ulama kemudian mengatakan hal demikian. Itu yang pertama. Dikatakan oleh para ulama, yang pertama adalah lemahnya ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak salah kalau kita memang wajib menuntut ilmu seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Dan itu laki-laki dan perempuan. Yang diwajibkan adalah ilmu agama. Kita ambil kasus seorang muslim murtad dia, kemudian dia masuk kepada agama lain, kemudian dia jadi pembesar di agama tersebut. Dia katakan dengan ketidakpahaman dia tentang Islam secara baik, ketika dia keluar daripada Islam, kemudian dia masuk ke agama yang lain, di agama yang lain dia menjadi pembesar di agama tersebut, dan kemudian dia tatar itu Islam. Apa dia kata? Bahwa Islam itu buruk, ini segala macam, Nabi itu pendusta, dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu penyebab daripada dangkalnya ilmu yang dia miliki, sehingga dia ketika dia keluar daripada Islam, dia masuk ke agama yang lain, justru menyerang agama itu sendiri. Agama yang tadinya yang pernah dianutnya. Siapa dia? Banyak Bapak Ibu. Dan itu berlaku sebaliknya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini mesti harus kita pertahankan. Kemudian orang yang hidayah hilang daripada diri dia adalah tidak mengamalkan ilmu dia. Dimasuk pada poin yang tadi. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Orang yang berilmu itu tidak mengamalkan ilmu dia seperti pohon yang tak berbuah. Sama halnya dengan orang yang beribadah tapi tanpa ilmu. Seperti debu di atas batu, ketika angin bertiup dia terbang begitu saja. Artinya sia-sia, dia tak ada guna. Ini paling mudah menghilangkan hidayah dalam diri seseorang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kasus orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu. Ada kalimat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu sejalan dengan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kelak kata Nabi di akhir zaman itu ada namanya du'atun ila abwabi jahannam gitu. Jadi kata Nabi dalam hadisnya itu begini, kelak di hari kiamat itu ada du'atun ila abwabil jahannam. Ada para da'i, orang-orang alim yang mengajak orang-orang alim, orang berilmu maksud dia, mengajak kepada neraka jahannam gitu. Itu bukan orang biasa. Siapa mereka? Diklasifikasi oleh para ulama. Siapa mereka? Yang berilmu tapi mengajaknya kepada neraka jahanam, bukan kepada surga. Siapa mereka? Disampaikan. Satu di antara poinnya itu adalah orang yang tidak mengamalkan ilmu dia. Yang kedua, ada orang-orang yang kehidupan dia seperti manusia hidup dia, tapi pada hakikat dia mati. Itulah orang yang beribadah tapi tidak mengamalkan ibadah dia. Orang yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmu dia. Kemudian ada yang ketiga ancaman dia. Ada orang yang berilmu tapi ilmu dia tuntut ilmu tadi tujuannya memang untuk dunia saja.
Masuk dalam kategori yang sama, termasuk orang yang tidak mengamalkan, tapi mengamalkan ilmunya hanya untuk dunia saja. Maka dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, fima ta'allamtal ilma, ta'allamtul ilma fika. Ketika Allah bertanya kepada hambanya, wahai hambaku, fima ta'allamtal ilma, kemana kau, untuk siapa kau belajar ilmu tadi? Kemudian hamba tadi menjawab, ta'allamtul ilma fika, aku belajar ilmu untuk dirimu, kata dia. Kata Allah, kadzabta wa taqulul malaika kadzabta. Allah bilang kau dusta, malaikat juga bilang kalau kau dusta, kata dia. Ta'allamtal ilma liyuqalu aliman. Kau belajar ilmu cuma untuk dipanggil orang alim saja, orang pintar saja. Kau belajar ilmu biar mendapatkan gelar untuk tujuan dunia. Dan ancaman Nabi bagi orang seperti itu adalah, kata Nabi, orang-orang yang berilmu tapi tak mengamalkan ilmu itu, mereka hanya basah di lisan saja. Artinya apa? Lisan mereka itu alim, hati mereka tak sealim lisan mereka. Dan itu kelak yang akan membawa mereka menuju kepada kemunafikan. Sehingga kenapa hidayah itu hilang dari orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya? Karena apa? Karena mereka terjerumus dalam satu penyakit yang disebut dengan nifak, kemunafikan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Berat atau tak berat itu? Berat atau tak berat Bapak Ibu? Orang munafik itu mesti tak sejalan, antara lisan dengan hati itu tak sejalan. Mesti itu. Nah kalau sejalan tak munafik namanya Pak Ustaz. Iya betul, betul juga. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Kemudian yang ketiga, ada hasad, ada sombong. Ada hasad, ada sombong. Orang hasad, orang dengki, orang sombong, orang takabur, riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya sudah kita bahas dalam 20 hal dulu. Pertama kali kita sudah bahas 20 hal yang membatalkan syahadat. Itu termasuk poinnya di situ adalah yang ke-20 itu ada hasad, ada dengki, iri hati, ujub, riya, sum'ah, masuk dalam kategori itu semua. Itu merusak penyakit hati. Penyakit hati. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan salah satu penyakit hati yang bisa merusak amal ibadah adalah hasad. Hasad. Ini kalau masalah hasad ini tak perlu kita bahas lagi. Karena hampir setiap hari kita ketemu dengan orang yang paling dengki, yang suka dengki sama kita. Sama kata Nabi dalam hadisnya itu, 5 musuhnya umat mukmin itu 5. Orang beriman itu musuhnya 5. Ujiannya 5. Yang pertama itu kata Nabi, mukmin yahsuduhu. Orang mukmin yang hasad, orang mukmin yang dengki terhadap mukmin sendiri. Jadi musuh kita, orang mukmin itu musuhnya 5. Satu, nomor pertama kata Nabi, mukmin yahsuduhu. Orang mukmin yang memusuhi orang mukmin yang dengki kepada mukmin itu sendiri. Nah hari ini Bapak Ibu kalau kita melihat kedengkian itu sangat-sangat banyak. Kita ambil contoh Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu ini kasus-kasus yang terbaru ini apakah betul. Maka kita perlu mencari kebenaran. Banyak orang-orang yang dengki. Ini kasus kemarin itu kasus Ba'alawi yang belum selesai sampai hari ini dan masih dihebohkan. Saya melihat ada orang-orang yang punya kepentingan di belakang itu yang untuk memang sengaja api itu dikipas biar makin besar gitu. Dan Bapak Ibu, saya sampaikan dalam kitab Al-Kabair karangan Syekh Samsuddin Adz-Dzahabi itu, satu di antara sekian 76 dosa besar itu satu adalah menghina nasab. Menghina nasab itu masuk dalam kategori dosa besar. Menghina nasab. Apalagi nasab yang dihina itu nasabnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan oleh Nabi dalam hadisnya, addibu auladakum ala thalathi khisal. Kita diperintahkan 3 hal. Kata Nabi yang pertama itu cinta kepada Nabi itu sendiri. Yang kedua cinta kepada ahlu baitihi. Yang ketiga cinta kepada qiraatul Quran, baca Al-Quran. Permasalahan mereka berdusta terhadap nasab itu tak urusan kita. Kedustaan mereka terhadap nasab atau mengatasnamakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Orang yang berdusta atas namaku, bersiaplah tempat mereka sudah kusiapkan di neraka. Pertanyaannya adalah ini kan tidak jelas ini, kata dia. Oke, baik. Ketidakjelasan itu saya sejalan dengan guru saya. Permasalahan nasab, kalau ada orang yang berani berdusta atas nama nasab, itu urusan dia pribadi dengan Tuhan dia. Oh, masalah kalau mereka ternyata bernasabkan, mohon maaf,
dari cucu atau cicitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tingkah laku mereka seperti syaitan misalkan. Oh, itu tidak urusan kita. Jangan ikuti. Kita tidak diperintahkan, kita tidak wajib mengikuti cicit-cicit, itu tak wajib. Artinya apa? Kita mengikuti yang benar. Yang kita ikuti yang benar. Yang tak benar jangan kita ikuti. Contoh misalkan ada cicit Nabi yang mabuk-mabukan, tidak bisa kita benarkan. Artinya apa? Yang kita ikuti yang benar. Kita hanya menjaga diri agar tidak terjerumus dalam orang yang menghina nasab atau yang mengingkari nasab. Karena konteksnya adalah kita masuk dalam kasus dalam kitab Al-Kabair tadi, dosa besar. Menghina nasab itu dosa besar. Apalagi kalau kita mengingkari nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi ada unsur lain, ada unsur kesombongan. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat dengan kacamata kita sendiri. Orang-orang yang mengingkari itu dengan sombongnya, dengan angkuhnya mereka mengatakan pengingkaran terhadap nasab tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kasus itu pada tahun 1960-an 70-an sudah pernah terjadi. Dan kasus itu sudah ditutup rapat oleh para ulama, tidak diangkat kembali. Dan itu sudah ada pengingkaran nasab, itu sudah terjadi. 1900-an itu sudah terjadi. Sehingga kemudian kok baru diangkat sekarang? Mesti ada sesuatu. Apa itu sesuatu? Kedengkian. Mesti ada sesuatu, ada kesombongan dan keangkuhan. Sehingga yang terjadi, mohon maaf Bapak Ibu, dianggaplah penipuan dan lain sebagainya. Itu terserah. Yang jelas yang kita harus lakukan hari ini adalah ketika kita percaya dengan kasus tersebut, dengan nasab tersebut, maka imani dengan baik. Yang baik kita ikuti, yang tak baik kita tinggal. Dan ini bukan menjadi poin bahwa kita harus mendukung atau menolak. Bukan. Kita mencari bagaimana kita menjaga diri kita biar tak terjerumus dalam dosa itu. Karena muskilah bagi kita nanti Bapak Ibu. Baik, itu yang hasad dan sombong. Kasus hari ini dengan orang-orang yang dengki terhadap kita adalah kita punya musuh kita bukan orang lain. Musuh kita adalah orang-orang beriman itu juga. Musuh kita adalah orang-orang muslim juga. Kenapa kita katakan demikian? Karena Nabi mengatakan ketika seorang mukmin itu hidup, maka dia akan berhadapan dengan mukmin yang lain, mukmin yang dengki, mukmin yang hasad, mukmin yang iri. Dan hari ini Bapak Ibu tidak usah jauh-jauh. Kita tinggal di perumahan, itu kadang-kadang yang dengki dengan kita tetangga kita sendiri. Atau bisa jadi sebaliknya kita yang dengki kepada mereka. Nah, ini yang perlu kita kadang-kadang harus kita gores juga. Kadang kita tahu orang yang dengki kepada kita, kita tak sadar kalau kita juga dengki kepada mereka. Artinya apa? Kita coba memperbaiki itu. Jangan sampai kita yang terjerumus. Hati-hati. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang bisa merusak amal ibadah dan merusak amal dan hidayah tadi adalah hasad tadi, dengki, ujub, riya, sum'ah. Kemudian yang keempat, yang bisa menghilangkan hidayah kata para ulama, yang keempat ini agak berat sedikit. Takut kehilangan jabatan. Nah, ini ternyata masuk dalam kategori yang menghilangkan hidayah. Ini saya tak buat-buat. Ulama menuliskan dalam tulisan mereka mengatakan takut kehilangan jabatan nomor 4. Masuk dalam kategori menghilangkan hidayah. Bisa menghilangkan hidayah. Loh, kok bisa takut kehilangan jabatan menghilangkan hidayah? Apa korelasinya? Ada. Orang yang takut kehilangan jabatan mesti menghalalkan cara yang tidak diinginkan ala agama. Cara-cara yang haram itu akan dia buat, yang penting dia bisa duduk. Cara-cara yang haram itu akan dia lakukan, yang penting dia bisa mengamankan kursi dia dulu. Ini penting untuk dipahami. Kenapa kita katakan demikian? Karena memang kursi itu hangat gitu. Artinya apa? Setan paling mudah bermain di situ. Dan untuk menghancurkan mereka, itu harus membuat mereka cinta terhadap jabatan mereka. Sehingga Bapak Ibu ketika orang duduk di jabatan itu, dia menikmati apa yang bisa dia nikmati. Sehingga ketika mereka menikmati itu, maka ketika mereka tidak memiliki iman yang kuat, mereka terlena. Banyak kasus, tak perlu kita sebutkan lagi. Sudah kasus itu terus hari-hari yang kita sampaikan. Dan kasus seperti itu yang selalu kita lihat. Hari ini kita punya cara. Harus kita cari cara bagaimana
orang-orang itu yang naik itu mereka tidak cinta terhadap jabatan mereka, dan mereka bisa legowo terhadap apa yang diberikan oleh Allah, ketetapan tadi. Itu penting. Banyak orang yang mengingkari qada, banyak orang yang mengingkari qada. Apa maksudnya qada? Ketetapan Allah itu banyak sekali hari ini yang mengingkari. Karena betul kata Nabi, kalau di akhir zaman itu banyak orang yang mengingkari qada, ketetapan Allah. Dia tak terima dengan segala sesuatu yang terjadi. Kita ambil contoh Bapak Ibu, baru-baru ini ada kasus. Ada kasus seorang anak, kebetulan dia laki-laki tapi dia pengen perempuan. Apa kata dia? Aku tak sudi, mak kenapa melahirkan aku jadi laki-laki, kata dia. Saya bilang, ini anak lagi sakit atau sehat ini? Itu mesti tidak sehat. Sampai dia kata, kenapa mak lahirkan aku laki-laki? Aku mintanya perempuan, aku pengennya perempuan, gitu. Wah, ini masalah Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu ya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu yang kita temukan dulu. Ada anak yang terlahir kondisi dia tidak sebaik yang lain karena kekurangan iman, pendidikan, akidah yang lemah, sehingga mereka menolak apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Ada contoh kasus di Jawa itu, dan itu kebetulan tinggal tak jauh dari rumah kami waktu di Jawa itu. Orang tak mampu, ketika tak mampu bergaul dengan orang-orang yang mohon maaf mapan secara ekonomi, sehingga yang terjadi adalah dia mengingkari kondisi orang tua dia, dan dia katakan, aku sesungguhnya tidak menginginkan lahir dalam kondisi miskin, gitu deh. Kenapa mak miskin, bapak miskin, dan kenapa mak dan bapak melahirkan aku tidak sudi aku dilahirkan dari keluarga yang miskin, gitu deh. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika orang yang lemah iman, orang yang tak punya akidah, itu dengan mudah mengucapkan kalimat tersebut kepada kedua orang tua dia. Nah, ini muskilah Bapak Ibu. Dampak daripada orang yang cinta terhadap dunia, dampak daripada orang yang sudah terpengaruh oleh dunia begitu. Sama halnya Bapak Ibu, itu berat bagi orang-orang yang mereka cinta terhadap dunia tadi, itu berat. Karena memang orang-orang yang cinta terhadap dunia itu, oleh Imam Al-Ghazali mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, perang terberat itu sebenarnya bukan perang ketika mereka berhadapan dengan musuh, kata dia. Itu perang terberat adalah ketika mereka berperang dengan diri mereka sendiri. Kita nih paling berat itu perang kita adalah dengan diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika kita mengatakan pada diri kita, jangan lakukan yang haram, jangan lakukan yang haram, jangan lakukan yang haram. Tapi karena mohon maaf, karena faktor ekonomi dan lain sebagainya, iman, akidah yang lemah, iman yang lemah, akhirnya apa? Kita berperang dalam diri kita itu. Sama Bapak Ibu, orang-orang yang cinta terhadap jabatan itu dia sedang berperang dengan diri dia. Maka itu mana yang kuat aja lagi. Kalau kuatnya mohon maaf, yang kuat adalah nafsu dia, cinta dia terhadap jabatan. Tapi kalau kuat dia terhadap iman dia lebih kuat daripada nafsu dia tadi, atau hati kecilnya lebih kuat daripada nafsu dia tadi, maka dia selamat. Maka tak salah ketika Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, yang harus diobati itu hati, gitu dia. Yang harus diobati itu hati. Makanya ada namanya tombok hati itu. Iku limo perkorone. Apa nama bahasa Indonesia? Obat hati ada 5 perkaranya, gitu. Ah, ibu-ibu selesaikan aja lah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kelima yang bisa merusak atau menghilangkan hidayah, adanya syahwat dan harta benda. Ini sudah masuk include. Salah satu poin yang bisa merusak amal ibadah dalam hadis Nabi, ada 6 kata Nabi, sittatu asya'in tuhbitul amal, 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah seseorang dan bisa menghilangkan hidayah. Kata Nabi dalam hadisnya itu, yang ketiga dia ada 6. Yang ketiga kata Nabi, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna amwalakum, itu sudah jelas itu Bapak Ibu. Hartamu fitnah, hartamu ujian. Jadi Bapak Ibu, seberapa kuat kita bisa mengatakan bahwa kita ini bisa menaklukkan harta. Yang selama ini terjadi adalah harta menaklukkan tuan dia. Harta selama ini yang terjadi adalah harta itu menaklukkan tuan dia. Sekarang bagaimana kita yang menaklukkan harta? Jangan harta yang menaklukkan kita. Nah, kalau harta yang menaklukkan kita, hilang harta kita takut.
hilang harta kita takut. Tapi kalau kita yang menaklukkan harta tadi, dengan iman kita, hilang harta itu kita sadar, kita tahu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Abdurrahman ibn Auf itu tahu dia bagaimana caranya mengontrol harta. Menaklukkan harta dia tahu. Artinya apa? Memahami konsep segala sesuatu datang dari Tuhan itu penting. Jadi ada buku namanya Berdagang ala Rasulillah. Jadi berdagang ala Rasulullah itu penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena di situ Nabi sampaikan bagaimana cara Nabi mengkontrol itu. Ini ada orang yang takut kehilangan. Nabi itu kalau jualan begini. Kata Nabi, ini kurma diambil dari tempat sono, harga aslinya sekian, aku jual sekian, aku dapat untung sekian. Pertanyaannya, ada enggak yang jualan begitu sekarang? Enggak akan ada itu. Itu rahasia gudang itu Pak Ustadz. Ini yang menjadi masalah. Sehingga tidak ada lagi yang seperti itu. Dan itu Nabi lakukan. Nabi lakukan. Kata Nabi, ini aku beli sekian. Dan aku jual sekian, untung aku sekian. Ya, tapi kan ada juga yang seperti itu. Masih ada di pasar masih. Tapi tidak tahu betul apa tidak. Oh, ini untungnya cuma 5.000 Pak, kata dia. Aku ambil ini mahal, kami ngambilnya. Ini untungnya cuma 5.000. Kalau dia mengatakan demikian dengan dusta, maka masuk dalam kategori orang-orang yang berdusta. Nah, ini menjadi masalah di pasar itu, ketika di pasar itu menjadi sebuah tabiat, itu menjadi sebuah kebiasaan ketika mereka mengatakan. Kalau ternyata mereka jujur itu lebih baik. Yang kita takutkan tuh banyak orang yang tidak jujur. Aku ngambil untungnya cuma 5.000 Pak, katanya. Dalam mati, barangnya dari mana? Barangnya dari luar. Dari luar tapi untung 5.000 itu kan kadang-kadang tak masuk akal itu. Sampai di sini paham ya? Itu kadang-kadang karena syahwat itu tadi, karena keinginan, karena dorongan hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu kita yang kadang-kadang membuat kita agak sedikit jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak tahu kenapa harta benda ini menjadi ujian terberat bagi umat manusia. Dan Allah mengulang ini berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Berkali-kali Allah ulang tentang amwal ini. Kita ambil pernyataan daripada Syekh dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili itu. Kata Wahbah Zuhaili ketika menjelaskan tentang makna inna amwalakum fitnah tadi. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Anakmu dengan harta bendamu itu adalah fitnah, kata dia. Hari ini Bapak Ibu, itu terbuka lebar mata kita melihat orang-orang yang dengan harta itu mereka berwibawa. Orang-orang yang dengan harta itu mereka berada di atas angin. Sehingga Bapak Ibu hari ini memiliki harta itu adalah satu hal yang harus mereka lakukan. Apa jawaban orang-orang yang mohon maaf bukan karena iman? Apa mereka katakan? Kalau kami tidak punya harta, kami akan dihina dan diinjak. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita yang beriman tidak boleh mengucapkan kalimat ini. Apa kata mereka? Kata mereka begini. Hari ini kalau kami tidak punya harta dan kalau kami tidak punya kendaraan, kalau kami tidak punya mobil, maka kami akan dihina dan dicaci gitu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Artinya apa? Ini sekadar karakter yang sudah terbentuk. Siapa yang membentuk? Sehingga lucunya lagi adalah ini ada kelompok sosialita, ini ada kelompok yang non sosialita. Yang sosialita ini isinya orang-orang yang mohon maaf itu. Dan itu sebenarnya apa maksudnya? Mereka pamer A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Tak ada lain tujuan mereka selain dari untuk pamer terhadap apa yang mereka miliki. Ini yang kemudian kita ingin coba katakan. Pertanyaannya sederhana, apa tujuan mereka? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita punya harta. Apa tujuan kita punya harta? Sehingga perlu kita pelajari bagaimana kita harus memiliki harta dan bagaimana apa yang harus kita buat terhadap harta tadi. Itu alasan Allah mengeluarkan konsep sedekah. Itu alasan Allah mengeluarkan konsep infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Bagaimana orang itu dengan harta itu dia sadar, bukan seperti Korun. Korun itu dari tak punya diberikan oleh Allah sedikit. Masih dia mampu bersyukur, kemudian ketika harta dia sudah semakin banyak, dia sudah dilalaikan. Artinya apa? Ada cerita yang muncul di balik itu. Artinya apa? Penguasaan syaitan, penguasaan nafsu terhadap diri dia lebih daripada hati kecil dia.
Sehingga yang muncul dalam diri dia adalah kesombongan dan keangkuhan. Artinya apa kesombongan dan keangkuhan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika dia sudah melampaui batas dengan kesombongan dia terhadap harta dia, kata Allah di dalam Al-Quran, fabagha. Allah sebutkan dengan kalimat bagha. Nah hari ini Bapak Ibu ada orang yang seperti Qarun, tapi kaya. Dia tak sekaya Qarun. Dia tak sekaya Qarun, tapi sombongnya minta ampun seperti Qarun. Ada yang betul? Ada. Sama halnya ketika orang mengatakan diri mereka lebih kuasa daripada yang lain. Itu seperti Fir'aun. Allah sebutkan di dalam Al-Quran kesombongan Fir'aun itu Allah sebutkan. Saking melampaui batasnya Allah sebutkan dengan kalimat tagha. Tagha itu sombong mengaku Tuhan. Bagha sombong dengan harta dia. Artinya apa? Hari ini ada orang seperti Fir'aun. Tapi tidak sekuat Fir'aun. Dan tak sehebat Fir'aun. Fir'aun pengen bangun bangunan yang tinggi sampai ke langit. Cuman pengen lihat Tuhannya Musa kata dia. Nah, hari ini juga ada. Hari ini juga ada orang-orang yang mengaku Tuhan tidak berperilaku seperti Tuhan ada. Artinya apa? Manusia yang berperilaku seperti itu Tuhan sombong, itu angkuh. Nah, tadi sudah disampaikan pada poin yang keempat tadi. Salah satu yang merusak hidayah pada nomor yang keempat tadi adalah sombong. Nah, orang-orang yang berharta tadi itu ketika mereka tidak memiliki iman yang kuat, maka mohon maaf Bapak Ibu, mereka akan dikuasai oleh harta mereka. Artinya apa? Mereka yang dikontrol oleh harta. Sehingga iman mereka sudah tidak kuat tadi. Yang muncul adalah kesombongan, keangkuhan dan lain sebagainya. Ada istilah yang hari ini kita sering dengar adalah itu orang baru kaya kata dia. Apa namanya? Orang kaya baru. OKB. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja namanya. Orang kaya baru kata dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada dalam agama bahasa istilah itu, tidak ada. Orang kaya baru itu tidak ada. Mau baru kaya dia, mau sudah lama dia kaya. Yang bisa membuat dia bertahan dengan apa yang dia miliki adalah cuma iman dia. Kalau tidak habis. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak berilmu dan beriman dalam mengkontrol harta habis. Itu yang dikatakan oleh Abdurrahman ibn Auf. Yang dikatakan oleh Abdurrahman ibn Auf. Orang dengan harta itu kalau tidak beriman, kalau tidak dia beriman dan berilmu, itu dia yang akan dikuasai. Ada namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi itu kalau Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci, ada namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi itu kurang kaya apa dia? Sangat kaya sekali. Ketika dia masih sekolah, dia dari keluarga yang miskin. Ketika dia sekolah, guru dia termasuk orang yang menyelamatkan dia ketika ujian. Dia tidak punya duit, dibantu oleh guru dia berapa rial saya lupa, sekitar 25 rial kalau tidak salah, untuk bayar uang ujian. Ketika itu selesai dia ikut ujian, setelah itu guru dia tak ketemu lagi dengan guru dia, sampailah dia menjadi seorang miliarder. Bapak Ibu tahu ada namanya Bank Ar-Rajhi. Itu namanya yang pemilik Bank Ar-Rajhi. Ketika dia sudah memiliki segalanya, apa dia kata? Saya wakafkan semuanya ini, dan dia tinggal di rumah kontrakan. Semua hasil pendapatan dia yang dia wakafkan tadi, dia bangun satu universitas namanya Universitas Ar-Rajhi buat orang-orang yang tidak mampu. Itu kunci. Orang-orang yang beriman. Dia tak mau terpedaya. Apa dia kata? Ketika diwawancara itu dia kata, kelak aku tidak mau dipertanyakan oleh Allah tentang hartaku, kemana aku berikan dan seperti apa. Ketika aku tak memiliki apapun, aku datang kepada Allah, Allah sudah tahu. Kemana hartaku Allah dah tahu. Yang seperti ini berat, ini berat. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan ketika orang kaya, orang-orang yang berada, yang berkecukupan, bukan kaya, orang-orang yang berkecukupan itu mengambil satu orang anak yang tidak mampu dan dia sekolahkan. Kira-kira ada enggak anak-anak yang tidak sekolah? Maksud saya adalah ketika ada orang mampu, dia mau menyekolahkan anak, punya keinginan untuk menyekolahkan satu orang anak saja, satu kakak satu orang. Kira-kira ada enggak orang yang tak sekolah? Kecil Bapak Ibu, berkurang angka kebodohan itu. Artinya apa sekarang itu kan perhatian kita terhadap orang tak mampu saja tak ada. Artinya apa? Mohon maaf, strata itu hari ini betul-betul terjadi. Strata itu betul-betul terjadi Bapak Ibu.
yang diinginkan oleh Marx itu terjadi. Yang kaya dengan kaya, yang miskin dengan miskin. Hari ini kita nampak mana yang kaya, mana yang miskin. Orang anggap punya mobil itu kaya. Orang anggap orang yang tidak punya mobil itu miskin. Artinya apa kacamata, Bapak Ibu? Nah, kembali kepada poin tadi. Kalau permasalahan harta, ya itu yang menjadi persoalan kita hari ini adalah. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kenapa ada orang maling, kenapa ada orang mencuri, kenapa ada orang merampok? Itu dorongannya harta. Dorongannya harta. Coba sekali-sekali kita berpikir seperti Umar bin Khattab. Sekali-sekali kita berpikir seperti Umar bin Khattab. Ketika ada orang maling, ditangkap, ditanya dulu sama Umar bin Khattab, ngapain ente maling? Maling mohon maaf, cuman pengen ngidupin anak istri. Ini penting untuk kita cari tahu. Sehingga dicari oleh Umar bin Khattab siapa yang tinggal di dekat rumah dia. Ternyata ada orang yang kaya yang tinggal di samping rumahnya. Yang diamuk itu bukan orang itu tadi. Orang kaya tadi yang diamuk oleh Umar bin Khattab. Nah, kita pengennya begitu gitu. Itu kan pengennya kita gitu. Tapi bukan pengen yang lain. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi coba kita berpikir. Misal ada orang yang tidak mampu. Kita tanya anaknya tidak sekolah. Ya mungkin kalau bulanannya cuma 300.000, saya kira 3 orang, 1 orang gabung, kalau berat 1 orang 300, gabung 3 orang biayai 1 anak sekolah. Kalau kita begitu Bapak Ibu model kehidupan kita, saya kira rasa cinta kita terhadap sesama, cara kita mengurangi kebodohan itu menjadi poin Bapak Ibu. Masalahnya tidak begitu hari ini. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kenapa tidak ada yang miskin lagi? Karena bagaimana caranya Umar bin Abdul Aziz itu tahu orang-orang miskin itu bagaimana kekurangan kemiskinan dia. Sehingga orang-orang yang kaya itu harus punya perhatian terhadap yang miskin. Itu yang dibuat. Dan itu bisa cepat bisa teratasi. Kalau ada perhatian, kalau tidak ya habis. Maka dorongannya, kenapa orang miskin itu maling? Bahkan sekarang yang maling bukan orang miskin, orang kaya pun ikut maling kan. Pertanyaannya mengapa mereka maling gitu loh. Kalau bukan dorongan hawa nafsu terhadap cinta terhadap harta tadi. Kalau bukan karena itu tidak mungkin terjadi Bapak Ibu. Kalau bukan karena dorongan cinta terhadap dunia itu tidak akan mungkin. Karena dorongan hawa nafsu tadi. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan yang menghancurkan manusia itu apa ya itu tadi. Hawa nafsu mereka. Kata Nabi 3 yang menghancurkan manusia salah satunya adalah hawa nafsu kata Nabi. Hawa nafsu yang dipertuhankan. Sekarang ada kasus terbaru gara-gara hawa nafsu ini Bapak. Kita berbicara hawa nafsu. Ada kasus yang sekarang ini sangat-sangat viral sekali. Bapak Ibu tahu itu ya kondisi sekarang itu. Yang terbaru itu. Ini kalau bukan karena dorongan hawa nafsu, saya kira tidak akan tersebar. Kasusnya siapa? Dahlan Iskan. Itu kalau bukan karena dorongan hawa nafsu tidak akan tersebar itu Bapak Ibu. Coba perhatikan. Sudah belum tentu kebenaran dia. Oh sudah banyak yang Bapak Ibu jangan ikut-ikutan. Ingat kalimatnya Bapak Ibu. Ini hadis Nabi. Man kaffara fahuwa kafir. Ini kaidah yang harus kita pegang Bapak Ibu. Kalau kita tidak jelas kekafiran seseorang, kemurtadan dia, jangan pernah sebarkan itu. Dan jangan pernah katakan dia itu murtad kalau belum tahu kebenaran kemurtadan dia. Dan itu menjadi masalah. Yang menjadi masalah apa? Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku man kaffara fahuwa kafir. Hari ini yang terjadi itu dorongan hawa nafsu. Tangan ini gatal. Akhirnya apa? Share sana. Video yang diedit. Kasus terbanyak sama seperti kasusnya Ustaz Adi Hidayat. Yang baru-baru ini terjadi di Umri itu. Itu potongan videonya. Itu kalau bukan dorongan hawa, itu karena mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Terkhusus teman-teman media jangan tersinggung. Itu kalau bukan karena pemburu dolar. Untung teman-teman pemburu dolar syariah kan. Kalau bukan karena pemburu dolar, itu cuman ingin mengangkat Bapak Ibu. Mohon maaf ya, itu eksistensi Bapak Ibu. Coba bayangkan itu dipotong video. Ini dorongan hawa nafsu ini. Hanya untuk mendapatkan yang banyak nonton dan lain sebagainya. Jutaan yang nonton. Tapi mohon maaf yang terjadi apa? Penghinaan, pelecehan itu. Maka saya mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu. Setan itu selalu berada di dalam diri seseorang itu karena dorongan hawa nafsu itu tadi. Dia hanya untuk mengelabui nafsu tadi. Yuk dorong terus. Sehingga sekarang saya kaget. Kok isu ini tersebar luas begitu. Saya tahu nih Bapak Ibu, kebetulan saya punya kawan yang dekat dengan keluarga beliau gitu. Masih keluarga beliau dan saya punya kenalan itu, kita cari tahu kok. Dan tidak ada itu Bapak Ibu, artinya apa? Belum benar itu. Kalaupun benar, apa untungnya bagi kita? Menyebarkan aib orang itu apa untungnya? Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada poin penting yang harus kita pahami di sebalik itu. Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain itu,
Bahkan saya memetik dari pernyataan para ulama itu 3 hal. Ini hari ini saya bocorkan Bapak Ibu. Terpaksa saya sampaikan. Tapi jangan ibu-ibu ikut-ikut ya. Gibah kan tidak boleh kecuali 3 hal. Gibah itu dilarang dalam agama kecuali 3 hal. Di antara ketiga hal tersebut ada yang disampaikan dalam poin yang ketiga itu menyebutkan, mohon maaf, bahasanya agak kasar sedikit. Ada orang sebagai pelacur. Itu kita sampaikan bahwa dia itu pelaku itu agar orang lain tidak mengikuti perbuatan ini, itu diperbolehkan. Ini ada pertanyaan juga soalnya kemarin itu. Bagaimana kalau kami menyampaikan keburukan calon-calon pemimpin? Nah, itu yang menjadi masalah itu kalau ditanyakan lagi kan. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu. Ini gibah itu tidak boleh kecuali 3 hal. 3 hal. Ketika ada orang punya aib, suami istri berkelahi. Suami istri berkelahi. Ada orang yang kenal dan tahu di situ dia pengen memperbaiki hubungan keluarga tersebut. Maka ketika orang tersebut menyampaikan kepada seorang yang alim yang mengerti atau KUA untuk kemudian menyatukan dua keluarga ini dan dia otomatis menyampaikan aib tersebut, itu tidak dipermasalahkan dan itu diperbolehkan dalam agama. Sama halnya seperti tadi. Ada orang yang punya masalah, punya aib. Tapi aib ini disampaikan agar orang tidak terhindar. Agar orang itu tidak terjerumus dalam hal yang sama, itu diperbolehkan dalam agama. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita tak perlu membesar-besarkan. Kita tidak perlu membesar-besarkan. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Cari tahu Bapak Ibu. Itu gunanya kita punya, mohon maaf, akal. Kita punya akal, kita punya ilmu, pelajari, cari tahu. Jangan kita termasuk orang yang mohon maaf kelak yang akan mempertanggungjawabkan tangan kita nih Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika orang tadi yang sudah terjerumus dalam nafsu dia, yang terjadi apa? Ya rusak hidayah dia pun bisa hilang. Bisa menyebabkan hilangnya hidayah dalam diri seseorang tadi. Itu karena apa? Syahwat, hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu. Hancur kita hanya karena perbuatan yang kita buat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkait kasus tadi, 2 kasus tersebut yang saya sampaikan, tidak usah kita ikut-ikutan karena kita tidak tahu. Dan kasus Ustadz Adi Hidayat itu saya berada di situ Bapak Ibu. Dan saya di situ. Yaitu dalam kegiatan kami gitu, Muhammadiyah itu. Artinya apa? Ini orang-orang demi mencari dunia, potong video sana sini. Nah, ini kasus media hari ini ya Bapak Ibu, kasus media hari ini. Itu potong-potong video, kemudian video yang potong itu biar cepat viral, dicari yang unik, yang mohon maaf anti mainstream kalau kita katakan. Sudah mainstream, anti mainstream pula lagi, kemudian mereka sebarkan biar cepat dapat apa namanya? Viewers gitu. Biar orang-orang yang nonton tuh banyak, sehingga mohon maaf kalau yang nonton tuh 1 jutaan ke atas kan itu menjadi sebuah kebanggaan gitu. Padahal itu aib. Yang kita sebarkan aib orang, tapi kita bangga ketika menyebarkan aib orang. Yang terjadi hari ini begitu. Kebanggaan manusia terhadap penyebaran aib orang lain. Ingat Bapak Ibu ya, hari ini kalau kita menyebarkan aib orang, besok aib kita yang akan disebarkan orang. Harus paham kita itu. Jadi kalau kita tak siap aib kita disebarkan oleh orang, jangan sebarkan aib orang lain. Nah, yang terjadi hari ini begitu. Kata Nabi dalam hadisnya yang lain, kata Nabi al-istighalu bi'uyubil khalqi. Ada orang yang memang kerjaannya sibuk mencari aib orang lain dan kemudian itu yang disebarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang terakhir Bapak Ibu, nomor ke-6, lebih mencintai keluarga, kemudian lebih mencintai family. Artinya ini dikembalikan kepada ayat yang tadi disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, inna amwalakum wa auladakum. Kemudian dalam ayat yang lain itu ada Allah sebutkan juga anak istri, itu menjadi poin ujian terberat bagi seseorang tersebut. Ya, termasuk kita semua Bapak Ibu. Khusus bagi bapak-bapak, ujian terberat kita adalah anak kita, istri kita, harta kita, rumah tangga kita, itulah ujian terberat bagi kita Bapak Ibu. Sehingga dengan anak kadang-kadang, dengan istri kadang-kadang pengen sholat tahajud, kata istrinya, ntar lubang temankan aku dulu di sini, aku takut, tak jadi sembahyang tahajud. Jangan, saya tahajud sembahyang subuh, tak jadi. Nah, itu kadang-kadang begitu juga sebaliknya. Suaminya sedang nonton bola, istrinya mau tahajud, kata suaminya, jangan ntar lu dek temanin abang nonton, lu tak ada kawan, tak enak, kata dia. Akhirnya nonton, tak jadi tahajud istrinya. Artinya apa? Dua-duanya sama-sama menjadi ujian. Kedua-duanya.
Maka Bapak Ibu, baik suami maupun istri ataupun anak itu menjadi ujian bagi kita yang harus kita lawan setiap hari Bapak Ibu. Yang kita lawan apa? Godaan setannya. Karena ketika setan tak mampu menghasut kita, dia akan hasut dari anak dia, istri dia. Dan setan tak akan berlepas tangan dari situ. Ketika tak berhasil menghasut si A, suami dia akan hasut istri dia. Tak berhasil dia menghasut istri dia akan hasut anak dia. Tak berhasil anak dia, tak berhasil istri dia cari cara yang lain. Dia bisa hasut orang tua dia. Tak bisa juga berhasil dari situ, dia buat kemiskinan dalam keluarga tadi. Sehingga goyang tuh akidah goyang, iman goyang dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, hidayah itu urusan Allah betul. Tapi mengokohkan hidayah dalam diri kita itu kewajiban kita. Sehingga Allah kasih agama, Allah kasih aturan agar kita bisa mengokohkan agama itu dalam diri kita. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana beristiqomah dengan iman dan akidah yang sudah Allah berikan kepada kita dan hidayah tadi. Hanya saja Bapak Ibu, kita butuh ekstra, kita butuh keseriusan dalam menjaga itu. Apalagi di zaman yang serba, mohon maaf, abu-abu saat ini, yang tak jelas benar salahnya. Kita semakin harus bisa memperkuat iman dan akidah. Maka kalimatnya Nabi dalam hadisnya, tuba lil ghuraba, kata Nabi, yang selamat itu adalah orang-orang yang aneh di akhir zaman yang bisa mempertahankan akidah dan iman dia. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma rzuqna imaman 'adilah. Allahumma rzuqna imaman 'adilah. Allahumma rzuqna imaman 'adilah ya rabbal alamin. Allahumma asli akhlaqa syababal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.